Ya, ini kegedean guys. Oke, segini lebih cocok ya kemarin ini ya. Nah, kita ubah ukurannya, yang di atas kita samain kayak yang bawahnya. Oke, format kita copy aja 7,2 ini. Oke, halo semua, kembali lagi dengan saya Ramada Febrian. Kali ini aku mau sharing gimana caranya membuat dashboard dengan menggunakan Excel gitu. Dashboard yang pengen saya bikin di sini ada dashboard tentang COVID-19 yang ada di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Jadi di dashboard itu nanti akan ada peringkat Indonesia dari segi total kasus, total yang sudah sehat, yang meninggal, itu dibandingkan dengan negara lain tuh Indonesia peringkat berapa. Nah, setelah itu nanti ada yang top 5 countries-nya kayak gitu, sama update seluruh dunia, keseluruhan gitu. Gimana cara membuatnya? Kita mulai aja masuk ke Excel. Jadi workbook yang udah kalian buka workbook baru. Nah, setelah buka workbook baru, kalian masuk ke browsing yang kalian inginkan gitu. Di sini saya pakai Google ya. Kalian bisa pakai Bing atau Yahoo, terserah. Terus kalian ketikkannya COVID-19 data world. Oke, terus kemudian kalian pilih cari ini Worldometers, datanya Worldometers ya, karena datanya itu udah ada tabel-tabelnya dan ya lebih ringan begitu. Oke, kenapa datanya pakai data dari internet? Karena saya mau dashboard saya ini update terus setiap hari atau bahkan setiap saat gitu. Kalau misalkan ada data update di sini, ya dashboard saya mau update. Mau datanya saya update. Oke. Nah, ya, di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel now, yesterday, 2 days ago. Nah, aku mau ngambil tabel yang now. Oke. Kalian klik aja di linknya sini. Nah, copy linknya, kemudian kalian masuk ke Excel lagi, kalian masuk ke menu data, terus kemudian from web kalian klik, ya, oke, paste, kemudian klik OK. Kita tunggu sampai nanti ada tampilan pilihannya, data-data yang tersedia dari link tersebut tuh apa aja gitu yang berhasil diambil sama si Microsoft Excel, bukan diambil, terdeteksi sama si Microsoft Excel sebagai tabel gitu. Oke, kita tunggu aja. Oke, sudah keluar. Di sini ada 3 tabel yang terbaca sama Excel ya, tabel 0, tabel 1, dan tabel 2. Nah, data yang saya mau adalah data yang now. Oke, tadi kan ada now, yesterday, sama 2 days ago. Nah, kita coba cocokkan data now itu ada di tabel keberapa. Seperti itu. Oke. Ya, seperti yang kalian lihat, freeze ya layar saya. Belakangnya ini hitam, blank gitu. Sementara sisa navigator aja yang putih. Nah, kalau terjadi seperti ini gitu dan nggak ada tulisan not responding atau apa di Microsoft Excel-nya, biarkan aja, nggak usah diapa-apakan, kalian tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, kalian pilih, setelah selesai nge-freeze-nya, nge-blank-nya, kalian preview. Kita kan mau cocokkan nih data yang now itu ada di tabel berapa. Oke, kita lihat di sini data tabel 0, tabel 1 sama tabel 0 ini berbeda ya. Lihat di sini 186, 889 kalau tabel satunya.
186 820. Nah, ini lebih now ya. Berarti lebih terbaru gitu, lebih terupdate gitu datanya. Oke. Nah, setelah kalian pilih di sini tabel yang sudah yang kalian mau datanya, kemudian kalian pilih transform, karena di sini ada data nu, terus kemudian ada world, ada kontinen, ada dunia, terus ada negara. Nah, aku pengen ngapus data-data ini. Selain itu ada juga di sini sistem ribuannya beda sama yang komputer saya punya gitu. Kalau ribuan yang di Microsoft saya ini, Excel saya ini dia pakainya titik, sementara ini koma. Nah, sebelum dia nanti rusak angkanya pas masuk ke dalam tabel Microsoft Excel, kita transform dulu datanya. Oke. Masuk ke Power Query Editor. Kalian klik transform tadi akan langsung masuk ke sini. Nah, oke, setelah masuk kalian sort. Di sini kalian sort, oke. Sort ascending. Jadi dari 0 terus kemudian ke 1 gitu. Kemudian kalian hapus baris yang nggak kalian mau, berarti top ya. Ini nolnya kan di top semua. Aku hapus di topnya dari 1 sampai 16. Oke, berarti 16 baris. Oke. Nah, setelah itu kita mau cek datanya. Oke, nah yang plus-plus ini aku mau hapus plus-plusnya. Oke, kalian klik aja di kolomnya new recovered. Terus kemudian replace value, klik replace value. Ketikkan value to find plus, replace-nya nggak usah diisi apapun, spasi juga jangan. Kemudian klik OK. Nah, udah, kita coba cari plus lagi, ada nggak? Oke, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, sekarang kita coba convert angkanya ini jadi ribuan yang kita mau. Caranya gimana? Pertama-tama kita akan convert angka ini jadi teks dulu. Oke. Oke, kalau udah jadi teks semua, baru deh kita hapus komanya. Kalau misalkan nggak kita convert ke teks dulu, nanti pada saat kita hapus komanya, angka-angka seperti ini nih 17.750 ini nanti nolnya akan hilang karena dia terbaca sebagai angka, sementara komputer laptopku ini dia baca koma sebagai desimal bukan ribuan, nanti berarti nolnya akan hilang gitu, soalnya dia ribuan ya salah. Makanya perlu di convert jadi teks dulu, kemudian kita hilangkan komanya, kemudian kita balikin lagi jadi number gitu, number. Oke. Define, koma, replace with nothing. Nah, oke. Sekarang kita convert datanya jadi whole number ya, atau integer. Nah, itu datanya aman semua. Kalau gini enak nih. Nah, ini ada yang error. Nah, kan error. Oke, nggak masalah. Error ini karena nggak ada datanya. Tadi saya lihat untuk yang Peru ini dia nanti nggak apa-apa, nggak akan keluar datanya di dalam tabel kita, jadi masalah. Jadi setelah diedit datanya, dibersihin gitu, kemudian kalian load, klik di sini aja, close and load. Kita tunggu aja sampai datanya keluar. Di sini ada keterangan yang running background query, jadi artinya Microsoft sedang ambil datanya begitu. Oke, nah kan ada error 1 ini yang Peru tadi. Tuh, angkanya nggak ada kan di sini, ya, nggak ada angkanya. Di dalam websitenya pun tadi, di dalam websitenya dia nggak ada juga. Coba kita lihat nih, Peru, mana Peru, not available, oke. Nah, kalau udah begini, udah jadi tabel begini, oke. Kalian setting
Jadi biar datanya ini update terus ketika kalian ketika kalian membuka file ini gitu. Caranya gimana? Kalian masuk ke query di sini, klik dimanapun, nanti keluar di sini tabel design and query, kemudian masuk ke properties ya, properties. Nah di sini kalian centang saja refresh data when opening the file. Oke. Nah setelah itu klik OK. Nah sudah, data sudah ada. Yang sekarang kita perlu lakukan adalah bikin layout dashboard yang kita mau. Oke, sini plus, sini jadi dashboard. Oke. Aku pertama-tama backgroundnya mau ku ganti jadi begini. Terus kemudian kita masukin shape untuk judulnya. Oke. Ini judulnya. Agak ada shadow-shadownya gitu aku maunya. Terus kita tulis Indonesia dan COVID-19 Indonesia dan dunia, gitu ya. Nah ini aku ganti fontnya jadi 20 cukup kan ya. Oke, 20 cukup. Oke, taruh kiri aja. COVID-19 Indonesia dan dunia. Nah setelah itu bikin shape lagi untuk peringkatnya. Oke, nanti di situ, terus ini nanti di sini. Oke, nah ini kita bikin jadi shape outline-nya jadi putih aja. Kalau nggak hitam deh, putih nggak ini dulu. Apa yang pas ya? Biru mah nggak kelihatan. Oke, kita pakai warna putih aja. Oke. Atau enggak kita pakai warna ini aja. Biar pas gitu, warnanya nggak usah banyak-banyak. Nah, oke, agak nyaru dia sama background. Itu yang saya mau. Itu aja kok susahnya. Nah, oke, udah pas. Tinggal kasih nama di sini total cases. Jadi nanti ini jadi peringkat. Isinya tuh peringkat. Oke. Kalau udah begini, kita grupkan saja. Kita bikin 4 ya. Jadi nanti isinya active case, terus kemudian oh iya, ternyata dia ada isinya ya. Kita kosongin dulu isinya. Isinya biru. Nah, nggak masuk dari tadi. Oke. Nah, kalau begini ya. Nah, nih kita ulang lagi. Oke. Nah, kita bikin 4.
Oke, kita ganti di sini jadi recovered that's ini active case ya. Ini nanti akan jadi peringkat. Oke, ranking Indonesia. Oke, agak ini kita gedein aja. Nah, kita susun biar rapi. Oke. Nah, pasin aja tuh garis-garis putihnya sama atasnya. Kalau nggak punya ukuran, turun lagi satu. Nah, udah. Sekarang kita cuma perlu groupin ini, terus kemudian shape-nya kita bikin glowing. Oke. Nah, udah glowing. Oke. Setelah itu kita bikin lagi box lagi. Ini untuk kira-kira jadi semacam profil, ya. Profil total kasus sama kasus terbaru. Oke. Nah, kita rapiin, kita grupin, kita samain posisinya sama ini. Oke, udah. Terus kita buat satu lagi yang agak gede. Sorry. Di sini. Nah, ini untuk dunia. Oke. Kita bikin di sini. Ini jangan terlalu mepet ke atas ya, karena nanti ini akan kita pakai untuk update yang agregat. Jadi kita kalau bisa kasih space sedikit. Tingginya kira-kira sama lah sama oke. Nah, udah tinggal copy lagi, kita buat sebelahnya karena sama ya, kita mau bikin satu Indonesia. Nah, yang ini untuk yang dunianya begitu ceritanya. Oke. Nah, sekarang ini kita grupin posisinya diatur antara ini sama ini. Nah, udah. Kita shape-nya kita bikin glowing juga. Nah, udah. Oke. Setelah itu kita bikin datanya. Ini namanya aku ganti jadi data aja di sini ya. Data. Nah, cara bikin grafiknya kita pakai pivot table biar biar bisa update terus gitu. Kalau misalkan mau interaktif nanti mau pakai slicer juga bisa. Jadi kita bisa seleksi negara lain gitu, nggak cuma Indonesia seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita bikin pivot table dari tabel data ini ya. Nama tabelnya apa sih? Tabel 0. Kita ganti aja. Data. Sorry. Oke, kemudian insert pivot table data. Oke, new worksheet masuk. Nah,
Sekarang kita bikin ranking. Cara bikin ranking gimana? Pertama masukin country ya. Terus kemudian kan tadi ada total cases, terus ada total recovered, total deaths, sama active cases. Nah, kita ganti value-nya, kita ganti jadi ranking dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Semuanya kita ganti ya. Oke. Small box. Oke. So value S-nya kita ganti semua. Smallest. Kok ini not available, ini apa ya? Bentar, ini agak aneh nih. Salah kolomnya. Apa dia? Oke, kita keluarkan aja, masukin lagi. Cover kita pindah sini. Value field setting, masuk show as. Oh ya, base fieldnya harusnya country. Oke, active case-nya sekarang terakhir. Largest to smallest. Oke, nah sekarang kita bikin satu di sini Indonesia gitu ya. Enak, taruh sini aja. Indonesia ini negara. Terus kemudian ini ranking total case-nya ya. Ini total recover. Yang ini oke, ini total death. Yang ini harusnya active case. Jadi banyak kan. Ini 4. Dapat. Oke, sekarang kita kayak sum if aja. Range-nya mana? Total case ini kriterianya Indonesia. Sum range-nya oke, sorry. Range-nya itu harusnya negaranya. Padananya Indonesia. Yang mau diambil nilainya itu total case. Oke, enter. Nah, ini kan grand total ini masuk ya. Oh, grand total ini kita hapus aja. Design grand total of. Oke. Ya, peringkat 16. Kita kunci-kunciin aja di sini. Nah, kalau ini nggak usah. Ini juga kita kunci nih. Oke. Geser aja. Nah, 11. Oke. Nah, kalau udah kita bikin rankingnya ya. Jadi sebelumnya aku sudah pernah buat semacam ini juga ranking, dan grafiknya aku udah simpan jadi template. Oke, nah cara bikinnya gimana, daripada kita bikin satu-satu gitu, nyeting grafiknya satu-satu, kita bikin dulu nih satu di sini, kemudian insert, kalian pilih kolom di sini. Nah, dan kalian hapus saja, kalian namain aja di sini sementara ya, sementara di sini filenya kita kosongin, bordernya kita nggak adain, axisnya kita matiin, saya gridline gue matiin, accessnya juga nggak usah, labelnya yang kita masukin. Nah, taruh di tengah. Set. Nah,
kita gedein ininya ya, sama ukuran kotaknya lah. Oke. Nah, ini kita ubah ukurannya jadi sekitar 16 kali ya. Oke, salah. Nah, oke. 16, 16, 16. Ini ada keterangannya sih. Oke, ada rank total cases. Jadi nggak apa-apa, ini kita hapus saja. Nah, kita bikin kayak gini. Kita save dulu ini ya. Nah, warnanya kita ubah dulu. Kita sesuaiin sama backgroundnya. Oke. Kita ubah warna dari si barnya, kita ubah jadi sama kayak background. Bukan ininya. Nah, ininya maksudnya. Kita ubah warnanya, kita fill aja sama warna ini. Oke. Nah, kalau udah, kalian tinggal klik kanan. Oke, di luarnya aja. Nah, klik kanan, save as template. Kalian namain di sini, aku namain di sini chart template, chart ranking. Chart ranking aja. Dah. Nah, biar nggak berkali-kali kalian bikin sesuatu yang sama, kalian udah save kan tadi jadi template, kalian tinggal pilih aja di sini, pilih templatenya. Oke. Mana tadi chart ranking? Nah, cuman dia nggak keluar nih, apa nih labelnya. Oke. Nah, itu aja yang perlu kita edit. Ini tadi berapa? 15 jadi putih. Kita lihat, mastiin dulu bener 15 sih. Oke, 15. Kita bikin untuk data yang sama, untuk data yang lain. Oke. Nah, kalau add text gini belum nyala data labelnya, kita balikin lagi. Oke, perlu kita ulangi cuma step ini ya. Oke. Kita ubah datanya jadi kita dulu. Oke. Center, klik, kita keluarin. Ini 15, warnanya putih. Nah, kita bikin lagi satu lagi, template. Oke, data label, kosongin, centang lagi, bikin center, klik, masuk ke home, ubah ukurannya, ubah warna. Oke. Nah, kalau udah, kita ambil ini semua. Kita ambil semua. Oke. Nah, kita taruh ini di tempatnya masing-masing ya. 6 ini adalah active cases. Dia posisinya di mana? Di sini active cases ya.
Ini active cases. Ini apa nih? Nah, ini total debt. Nah, kalau kayak begini, kalian klik aja teksnya. Kalian lebarin begini, set. Nah, keluar deh. Total debt. Ini apa nih? Recover. Oke. Masukin ke recover sini. Lebarin biar keluar angkanya. Nah, udah. Set. Oke, kecilin. Lebarin. Oke. Masukin ke dalam boxnya. Nah, kalau udah kita pilih ini, jadi kita tengahin, kita rapiin. Oke, panjang pendeknya kita ukur ya. Ukurannya ini kita ubah, ini formatnya berapa? Kita copy aja tingginya, kita samain kayak ini. Ini ukurannya paling pas yang active cases nih kayaknya. Oke, aku pengen yang lain ukurannya sama kayak active cases kayak gitu. Jadi yang lain ku seleksi, ku paste saja tadi tinggi dari yang active cases. Bentar. Nah, kalau udah ternyata beda ya, cuma itu doang. Oke, sekarang lebarnya wait tar dulu. Oke. Oke, kita copy, seleksi ini, save format, masukin ini. Nah, udah sama lah. Yang tingginya ini nih agak tricky. Oke, 2,6 kok dia nggak mau berubah. Oke, yang lain secara formatnya udah bagus. Oke, kurang ke atas, berarti ini kurang ke atas. Nah, ini tinggal kita naik-naikkan aja ke atas nih. Kita kecilin. Kok ini? Oke, hati-hati ya. Klik. Nah, ini pilih ini. Samainnya ke active cases. Segini kali ya. Nah, segini. Dikit lagi dah. Oke. Ya. Oke. Ya, kira-kira segini. Kita kecilin aja. Nah, ini ilmu kira-kira namanya. Nah, dia udah nggak mau. Kita samain ukurannya. Yang ini agak oke.
sama lagi. Nah, jadi agak ke tengah gitu ya. Nah, kira udah untuk rankingnya udah masuk. Sekarang kita bikin profil Indonesianya. Aku mau buat ranking ya. Aku mau buat pie chart. Jadi untuk total case sama new case. Oke. Indonesia total. Kita hapus. Active case mana? Active case. Nah, kita hapus dulu semuanya. Total cases kita klik lagi biar balik ke sum dia, kita nggak perlu itu lagi. Total recover sama total debt. Ini kita masukin ke filter. Yang ini kita ubah value di sini, kita jadiin rows. Nah, gini ya. Kita pilih ini Indonesia aja. Oke. Nah, kalau udah, kita masuk ke pivot table, pivot chart, pilih pie chart. Oke. Nah, setelah pilih pie chart, di sini pivot chart analyze, kalian hapus saja head all di sini. Head all, di sini hapus juga. Saya munculin labelnya aja, data label, nggak usah. Labelnya juga munculin kategorinya. Nah, karena namanya jelek, kita bikin nama baru aja di sini. Total cases, total recovered. Kenapa kok aku nggak ngubah ini? Karena aku nggak bisa bikin nama total recovered di sini ya. Karena nama ini sudah ada di data kita, kan nama kolomnya total recovered. Jadi aku nggak mau pakai data ini. Oke. Total recover, total deaths. Jadi ini. Value from series name, kita pilih ini. Oke. Nah, kita seleksi. Biar numbernya kelihatan, kita pilih kategorinya jadi number. Nah, kalau udah begini, tinggal desain aja. Oke. Bayang-bayang, enggak jelas. Select normal. Oh ya dah, kita pakai normal aja coba. Mau nggak? Cocok nggak? Oke. Bisa total kita masukin ke sini. No line. Fillnya no fill. Nah, coba kita masukkan ke dalam kotak ini ya. Cocok nggak? Tulisannya kita bikin putih aja. Text fill, bukan text fill, sorry, text outline. Nah, oke. Ini warnanya kita ubah. Saya outline, jadi warna putih kayak lebih. Oke. Nah, kita simpan ini formatnya untuk bikin yang tadi. Oke, di sini pie Indonesia. Pie Indonesia. Oke lah, namanya orang ini nggak masalah. Kita bikin satu lagi untuk yang new cases. Yuk, kita ubah di sini datanya. Kita tampilkan field list di sini. Kita hilangkan nih total-totalnya. Kita ganti dengan new cases, new recovered, dan new deaths. Oke. Terus di sini kita hapus jadi new cases. Ini new recovered. Ini new deaths.
Kita bikin pivot chart lagi pakai template yang udah kita bikin tadi. Mana Pak Indonesia, oke. Nah, add text lagi, data labelnya kita hilangin, keluarin lagi. Nah, more options, kita pilih value from cells. Oke, select cellsnya. Oke, kita seleksi lagi. Nah, muncul dia. Sekarang kita cut, kita ambil grafisnya, Ctrl X, masukin ke dalam kotak yang sudah disediakan. Oke, ya, ini kegedean guys. Oke, segini lebih cocok ya ketimbang yang ini ya. Nah, kita ubah ukurannya, yang di atas kita samain kayak yang bawahnya. Oke, format kita copy aja 7,2 ini. Nah, lebarnya udah sama belum lebarnya? Oke, lebarnya lebay nih ya. Oke, lebarnya kita samakan. Ini 10, ini berapa nih? 9. Oke, kita 10. Kita taruh di sini. Oke, kita rapikan. Set. Nah, posisinya udah kira-kira udah di tengah. Kira-kira nah, udah kayaknya ya. Kita paling tinggal ganti ini ya. Aku warnanya kita main 3 warna ya. Set. Salah, aku mau orange-nya aja yang ubah warnanya. Oke, ini tandanya udah keseleksi nih. Set, udah seleksi. Nah, ya kan. Nah, udah. Oke. Nah, 3 warna aja. Ininya belum. Oke, kita ubah format numbernya. Oke, udah. Nah, ini yang Indonesia. Oke, ini ku lebarin aja, bedain mana Indonesia mana bukan. Ini Indonesianya, ini dunianya, begitu. Apa lagi ya? Kayaknya ini kita gedein dikit. Oke. Ternyata ini belum ke grup, kita pecah dulu. Kita pakai tanda panah aja biar gampang. Tinggal blok, kita grup S, jangan kita grup dulu, kita rapikan dulu. Kita baru grup. Ini kelebaran masih anjir. Kecilin aja lah 13. Nah, kok berlebihan ya. Oke, udah aku kecilin lagi. Sekarang kita lurusin grup. Nah, ini lebih cakep.
Oke, kita bikin menjadi glowing ya. Nah, oke, udah. Ini juga udah. Tapi kenapa ini gimana bisa tahu dia ini posisi Indonesia ya kita? Yang baca mah aku doang. Oke. Kalau enggak kita bikin satu casesnya kita kasih keterangan Indonesia ya. Yang lainnya biarkan aja. Kan ya masa yang satunya Indonesia yang lain bukan kita. Nah, oke. Indoensa. Oke, kita ganti dulu Indoensa, yang Indoensa tadi. Indonesia. Nah, ada. Oke, sekarang kita bikin top 5 untuk total dan new cases. Nah, sebelum masuk ke situ kita bikin update yang agregat dulu deh buat yang di atasnya itu. Caranya gimana? Ikutin saya. Ke table ini, bukan before chart, sorry, filters. Country-nya kita masukin ke rows, oke? Values-nya di sini, balikin lagi. Ini kan udah aktif case-nya, enaknya taruh kanan apa kiri? Oke, nggak pakai countries, kita total aja semuanya. New cases. Oke, ini new cases, berarti biar ngurutnya nggak ribet, soalnya nih kotaknya dia nggak bisa di apa-apa ini. Tuh, nggak bisa dilebarin. Mulai dari active cases saja. Oke, dari active cases, terus kemudian ya sorry baterai mau habis. Oke, active cases, terus kemudian kita pilih total case, total recovered, sama total deaths. Terus baru masuk ke new cases, new recovered, sama new deaths. Oke, udah begini, udah kita bikin di sini namanya active case, nama masing-masing datanya ya. Jelek nama situ, ini total cases. Oke. Recovered, ini total deaths, ini new cases, ini new recovered, ini new deaths. Oke. Kalau udah, kita bikin datanya. Ini conditional. Akan aku bikin stack gitu. Oke. Kalau dibikin satu, warnanya jadi sama. Terus nanti barnya tuh oke. Kalau misalkan begini aja, tapi kita bikinnya stack gimana? Coba bisa kita bikin stack. Nah, nggak bisa kita bikin stack kalau datanya seperti ini. Kalau di stack kayak gini, stack 100%. Aku mau pakai ini, tapi aku maunya datanya nggak begini. Oh, mungkin di transform, tapi oke lah, nanti itu kita lihat. Penting ini aja dulu, oke. Udah, datanya biar nggak usah perlu ngubah-ubah lagi. Di blok datanya kita bikin grafik dari sini ya. Grafik yang tadi. Oke, kolom kita pilihnya stack. Nah, kita pilih yang ini. Kita hapus-hapusin semua. Aksesnya kita hapus. Aksesnya biarin. Kecuali yang apa? Yang vertikal. Start title-nya kita hapus, create hapus, kita legendin hapus. Nah, kita butuh data labelnya nih. Data label,
Oke. Habis itu kita perluin adalah digedein. Ya. Oke. Terus kalau udah begini kita agak gini dikit, kebanyakan 10 7 oke, udah 7. Oke, kalau udah kita ambil datanya. Oke, kita namain di sini dulu, nanti ambil datanya, taruh sini. Ya, di sini aku pengen namainnya biar nggak kebingungan nanti. Kita rename dulu update box. Oke. Chart design kita pilih, aku mau yang ternyata dia jadi ramping. Nah, ini dia. Tadi sekitar berapa? 7% ya. Oke. 7% juga nggak apa. Kita warnain ini jadi putih semua. Begini. Select ya. Kita warnain jadi putih semua. Oke, nggak mau semua. Satu-satu. Ya udah. Kita kecilin dulu. Nah, kita taruhlah ini di atas ini. Nilainya bisa kayak gede dikit. Misalnya yang kegedean. Biar kebaca. Oke. Ada. No fill, no line. Tulisannya warna putih biar kelihatan. Nah, ininya kita ubah. Boxnya kita tarik ke sini, suruh melebar aja nggak apa-apa. Oke, kita warnain boxnya jadi putih. Nah, ini kita samain sama background. Tapi masih ada sisanya. Oke, kita kurangin. Nah, kalau gitu mah mending ininya kita kecilin aja. Segini. Oke, kita ulang lagi. Daripada capai kita. Oke. Kegedean. Kayak manapun. Ini ya. Gede. Oke. Kecilin aja, paling kecil aja lah. Nah, pokoknya lebih gede text boxnya ketimbang anunya. Oke, biar gampang kita tinggal warna-warnain aja. Warnain. Oke, warna-warnain aja. Oke. Oke, kita tinggal warna-warnain ya. Tinggal kita tambahin satu box lagi yang nunjukin kalau dia adalah untuk agregat ya. Kita tulis aja word. Oke, sudah.
warnanya samain. Nah, kita taruh di sini kali ya. Oke, masuk diwarnain. Oke, nah ya ternyata ini masih ada ininya. Kita hapus dulu no line, kita bikin no line. Ini juga ternyata save formatnya, kita buat outline-nya no outline. Nah, kalau udah jadi seperti ini. Oke, world active cases, terus world total cases, world total recover, dan lain sebagainya. Sekarang yang perlu kita lakukan yang lain lagi adalah membuat top 5. Oke, top 5 sehingga kita butuh 6 new sheet lagi. Oke, nah kita mulai ini di sini total cases, top 5 total cases. Oke, ini juga top 5 total recovered. Ini top 5 total deaths. Nah, sekarang kita buat datanya. Ini kita hapus. Masih ke tutorial, nyalain filternya. Kita hapus yang new cases, new death sama new recover, aktifnya kita hapus juga. Kita masukin countries. Dari sini total deaths, total recover kita hapus. Kita filter, kita ambil yang top 5. Oke, kita sort berdasarkan nilainya. Oke, kalau udah kita bikin ini jadi bukan ini aja. Kita bikin pivot table, pivot chart, kita bikin column. Oke, desain kita buat oke begini. Kita ambil, kita taruh di sini. Kita hapus dulu, kita hide all. Kita bikin di sini 5 countries with the highest total cases. Nah, kemudian kita kecilin aja fontnya. Kita hapus. Kita nggak perlu ini. Kita nggak perlu legend. Kita masukin label. Nah, kita buat no fill, no outline. Oke. Kita buat kecil aja ya. Set. Kira-kira kita akan buat seperti ini untuk 3 yang lain. Jadi kita nih save as template dulu. Top 5. Nah, ini kita hapus saja karena kebanyakan ngeditnya. Mending kita pakai yang ini, tinggal kita ganti-ganti datanya. Oke. Recover. Kita ubah datanya, nyalain field list, ubah dari total recover, filter jadi top 5, sort berdasarkan nilainya, descending, total recover. Oke. Kita bikin pivot chart pakai template yang sudah ada. Templatenya mana tadi? Top 5. Oke, top 5. Nah, kita
Ctrl X, masuk ke dashboard. Oke, ukurannya nanti kita menyesuaikannya ukurannya. Penting kita namain dulu, takutnya membingungkan nanti dibedain nama yang lain. Oke, samain formatnya. Oh, beda masih. Oke, ini emang fontnya 11, yang ini fontnya 16. Oke, kita ganti aja ya, naikin dikit. Oke, dia lebih besar. Total date di sini kita ganti total date, datanya kita ganti ke table, nyalain field list, total cases kita ganti sama total dates, kita filter jadi top 5, kita sort descending berdasarkan nilainya. Kita bikin report chart, kasih ke template, pilih template-nya. Oke, Ctrl X, balik lagi ke dashboard, masukin, kecilin, turunin, lebarin. Totalnya kita ambil yang di sini ya. Ini tadi total recover. Oke. Recover. Nah. Oke, sekarang kita pilih ini. Oke, fontnya kita kecilin jadi 11. Kita ganti bukan take order tapi dates. Oke. Udah. Nah, sekarang kita samain ukurannya antara satu sama yang lain. Oke. Tingginya kita ubah. Tinggi charge-nya sama yang ini ya. Oke. Ntar dulu. Ntar. Seleksinya emang agak tricky. Kita ubah. Nah, pilih ini. Lebarnya kita samain sama ini. Oke. Saya format, masukin angkanya, copy paste, set. Nah, kita rapiin. Oke. Ketengahin. Udah rapi. Udah. 5 countries with the highest total deaths, 5 countries with the highest total recover, 5 countries with the highest total cases. Oke, totalnya udah. Sekarang kita masukin yang new cases. Oke, kita bikin 3. New cases. New cases, yang ini new death, new recover. Yang ini new death. Oke, yang tempat new cases kita ganti datanya. Death list, total deaths, new cases, filter, kita sort descending berdasarkan value-nya. Oke, bikin pivot chart, template yang sama kayak tadi. Cut, masuk ke dashboard, taruh di sini. Dia di sini ya posisinya. Oke, di sini. Biar nggak ngawin, kita ganti judulnya ada dulu. New cases. Oke. New dates.
new recovered, new cases sudah. Nah, ini kita ganti datanya jadi new recovered. After that, suppose new recovered filter 5 sort options descending. Oke, voucher, pilih template sama kayak tadi, enter, Ctrl X, dashboard kalian taruh sini. Oke, copy title, ganti jadi new recover. Oke, nah sekarang cover udah, sekarang jadi yang new dates. Oke, filter 5 sum sort descending berdasarkan angka. Oke, voucher, pilih template. Oke, basically itu semua sama ya langkah-langkahnya. Jadi gampang. Oke. Jadi karena udah keseleksi yang itu jadi ngapus. Oke, seleksi manapun. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita ubah ukurannya sesuaikan dengan yang ini. Oke. Save format, tingginya kita ganti, lebarnya kita ganti. Oke, 11 klik. Dulu, ntar malah ngikut dia ukuran dulu. Aduh. Oke, save format, masuk sini, rapihin, add. Oke, kelamaan, langsung aja. Nah, oke, nah ini kita tinggal ganti aja sini. 11, copy, new dates, kecilin, rapihin. Sekarang ini sama ini harusnya lurus, terus ini sama ini. Oke, ini sama ini lurus. Sekarang ini sama ini exit, ini sama ini juga lurus. Oke, turunin. Iya, kita hapus grouping yang ini tadi. Sekarang karena personalnya udah penuh, kita groupingnya kita bedakan ya. Oke, kita grouping lagi biar nggak kemana-mana. Kelebihan, kita group. Oke, yang ini sama yang ini dia ternyata enggak sepadan. Kita harus rapikan dia. Udah. Oke. Yang ini juga kita group sama grafik file-nya. Oke. Group.
ini sama ini kita rapin. Nah, ya, itu dia. Oke, COVID-19 Indonesia dan dunia. Jadi ketika ini aku save, terus aku close, besok aku buka lagi. Nah, sebenarnya aku nggak mesti ada pertambahan kasus, tapi ya masih akan ada pertambahan kasus besok. Jadi posisi oke, ntar dulu, masih ada yang kurang. Apalagi save formatnya kita belum kasih glow yang ini. Glowing, yang ini juga glowing, save effect, glowing. Dah. Ya, karena udah, oke. Gitu, itu dia. Caranya gimana? Caranya membuat dashboard dengan menggunakan Microsoft Excel gitu. Ya, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.